Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan membuat tutorial membuat denah rumah sederhana 2 lantai. Yang pertama ini adalah lantai 1. Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD 2007. Apabila menggunakan AutoCAD 2009 ke atas bisa menyesuaikan. Yang pertama-tama kita bisa cek denah yang akan kita buat. Saya menggambar menggunakan garis as terlebih dahulu. Saya menggunakan garis as paling atas. Di sini ada ruang dapur dan ruang makan. Nah, di mana garis asnya? Garis as kita ambil dari dinding paling atas dengan ukuran 3 x 3 x 175 125. Kita bisa menggunakan garis lain terlebih dahulu. Kita jumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 175 ditambah 125. Bisa menggunakan kalkulator di sini. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, ini ya. Bisa menggunakan kalkulator jika kesulitan menghitung. Kita bisa klik saja, bisa dipanjangkan. Nah, 300 ditambah 300 ditambah 175 ditambah 125 sama dengan 900. Jadi kita akan membuat garis as sepanjang 900 menggunakan line. L enter, klik sembarang. Nah, di sini kan garisnya miring, kita bisa menghidupkan ortogonal menggunakan Ctrl F8. Nah, ini sudah hidup ya. Jadi L enter, 900 enter. Enter lagi untuk mengakhiri kalimat, mengakhiri perintah. Ini sudah terbentuk garis 900 meter. Kemudian di bawahnya ada jarak berapa? Kita offset lagi ke bawah karena kita mengambilnya dari atas. Kita offset lagi ke bawah mencari garis asnya, ada di jarak 100. Kemudian kita enter, 100 enter. Selanjutnya setelah itu ada berapa? 200. Jadi kita enter, 200 enter. Selanjutnya ada lagi 300. Kemudian kita ambil dari garis as yang terdekat. Setelah 300 ada jarak di sini 200. Selanjutnya 300 dan selanjutnya ada terasan 200. Jadi kalau di sini ada 500, kita ambil jarak yang terdekat. Di sini ada 200. Oke, kita buat lagi. Enter, 300 enter. Nah, agar kita tidak mengulangi fungsi enter, kita bisa menggunakan enter lagi. Nah, di sini sudah langsung ke offset. Kita escape aja untuk membatalkan. Kemudian di sini sudah 100, 200, 300, selanjutnya ada 200. Enter, 200 enter. Setelah 200 ada 300, kemudian 200. Kita langsung aja ya. Enter, 300 enter, enter, 200 enter. Nah, sekarang kita ambil garis bangunan yang paling kiri. Yang paling kiri itu ada di sini ya. Nah, kita nggak usah buat garis sepanjang apa. Kita hanya tinggal menarik garis paling atas sampai ke bawah dengan menu L enter. Kita tarik garis paling atas ujung kiri, kemudian tarik ke bawah enter. Nah, selanjutnya kita geser ke kanan. Ada garis as apa lagi? Ada garis as untuk kamar mandi. Di sini dengan lebar 175. Jadi kita offset 175 enter. Selanjutnya 175, di sini ada 125. Enter, 125 enter. Selanjutnya di sini ada lebarnya 300. Nah, enter, 300 enter. Setelah itu di sini lebar lagi 300, atau kita langsung tutup aja pakai copy. enter, klik enter, kemudian arahkan klik 1, klik di sini enter. Ini sudah jadi garis as bangunan yang akan kita buat. Sekarang kita tinggal menghapus satu persatu yang tidak dipergunakan. Di sini ada bagian atas, kita menggunakan trim dengan menu pada keyboard TR enter. Nah, bisa kita batasi yang garis pertama, garis kedua, kemudian enter. Nah, kita klik, otomatis dia akan menghapus pada batas-batas yang ini. Nah, ini enggak.
ini kita pindah terlebih dahulu. Nah, kita batasi. Oke, kemudian sekarang kita hapus yang tidak difungsikan, atau kita bisa menggunakan langsung TR enter 2 kali. Oke, kita klik-klik saja. Kira-kira yang tidak dibutuhkan yang mana? Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ini kenapa nggak bisa dihapus? Karena dia tidak ada sambungannya, jadi kita nanti menggunakan delete. Oke, apakah seperti ini? Nah, apakah seperti ini? Nah, kita bisa cocokkan. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang kita membuat kolom. Kolom di sini ada kolom struktur dan kolom praktis. Nah, kita buat terlebih dahulu kolom struktur. Gunakan rektangular REC enter. Klik sembarang, kemudian klik add 30,30 enter. Nah, ini sudah. Sekarang kita arsir menggunakan H enter. Kita pilih warna solid. Perlu diingat ya, sebelum kita menggambar kita harus membuat layer. Di sini saya belum membuat layer karena membuat tutorial awal untuk menggambar dulu. Ini sudah kolom. Sekarang kita buat kolom praktis. REC enter. Add 15,15 enter. Sekarang kita arsir lagi menggunakan arsir solid. Nah, pick point, klik. Oke, sudah jadi kolomnya. Sekarang kita harus mengcopy tiap kolom ke sisi kolom struktur dengan cara kita ambil tengahnya. Kalau kalian kesulitan mengambil tengah, pakai garis bantu tidak apa-apa. L enter, kita pakai garis bantu disilang saja. Nah, di sini sudah muncul garis. Sekarang kita copy, CO enter. Ambil tengahnya, ya, mid sampai muncul midpoint atau middle, kita klik ke tengah. Ke masing-masing pertemuan yang dirasa harus menggunakan kolom struktur. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kolom struktur, di sini tidak ada. Oh, di sini ada kolom struktur, di sini ada kolom struktur. Oke, sudah. Nah, kemudian kita membuat kolom praktis. Kolom praktis terletak dengan jarak 3 meter 3 meter pada bagian yang tidak diisi oleh kolom struktur. Nah, di sini kita tidak menggunakan kolom praktis ya. Kita mau membuat kolom struktur di sini, kita menggunakan garis bantu, kemudian kita copy lagi. Oke, ini hapus saja. Oke. Nah, kolom praktis di sini ternyata tidak digunakan. Nanti kolom praktis berada di sini karena ini ada area. Nah, ini ya, karena ini ada area terbuka. Ini kita kasih kolom struktur dengan jarak 1 meter. Oh, enter 100 enter. Nah, di sini ada kolom praktis. Kita cari garis bantu, kita buat garis bantu dulu. Sekarang kita move saja karena hanya satu memang. Kita ambil midpoint, kita taruh di sini. Oke, di sini sudah ada kolom praktis. Kita hapus, kita blok, delete. Nah, ini kita blok, kita delete. Sudah. Sekarang kita akan membuat dinding. Oh ya, di sini ada kolom praktis ya, pertemuan kecil antara kamar mandi. Nah, kita bisa copy dari sini. Kalau kalian kesulitan mengambil di tengahnya, sama kita harus buat bantuan garis. Kita copy dulu. Kita cari middle point. Oke, midpoint. Kita arahkan ke sini. Nah, nanti jika ada tambahan lagi bisa menyusul ya. Yang penting kita sudah buat struktur utama seperti ini. Sekarang kita buat dinding.
Oke, selanjutnya kita akan membuat dinding dengan tebal 15 cm. Di sini kita sudah punya garis as. Karena kita akan membuat di 15 cm, jadi kita offset ke atas 7,5, offset ke bawah 7,5. Menggunakan O, enter. Kita isi 7,5. Jadi koma di sini menggunakan titik ya. Offset ke atas. Nah, kita buat satu section dulu. Nah, di dalam tembok itu ada 12 cm untuk ikatan dindingnya dan 1,5 cm atas, 1,5 cm bawah, atau bagian dalam bagian luar itu 1,5 cm ada spasi. Jadi kita bisa offset O, enter, 1,5 enter, offset paling ujung atas arahkan ke dalam, paling ujung bawah arahkan ke dalam. Nah, kita bisa cek pakai dimension line, pakai DLI, enter. Kita klik ujung dengan ujung. Nah, di sini benar 15. Nah, sekarang kita cek spasinya, DLI, enter. 15, 1,5. Oke, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, sekarang kita bisa arsir. Kita hapus dahulu ya garis asnya. Sekarang kita arsir menggunakan H, enter. Hatch. Nah, kita pilih menggunakan ANSI 32. Oke, fit point, klik enter 2 kali, kemudian kita bisa H lagi atau kita bisa menggunakan enter 2 kali, enter 2 kali, enter, tinggal pick point. Oke, sudah jadi. Sekarang kita terapkan pada semua sisi dinding yang ada di dalam rumah ini. Nah, ini kita bisa offset 7,5. Oke. Oke, di sini saya kasih contoh kalau kalian mau ngopi langsung dinding, tidak usah ke offset dinding satu persatu. Caranya, dinding yang sudah jadi kita CO, enter, copy saja, ambil dari kanan ke kiri, sudah keblok semua, ambil dari ujung sini untuk memastikan dia sudah sesuai, ambil dari ujung, kemudian arahkan ke ujung atas yang sama sampai dia endpoint. Oke, sudah jadi. Nah, tadi yang ke copy ini ya, jadi kita bisa ngopi juga arsirnya. Karena ini ukurannya sama 3 meter, kita copy saja, ambil tengahnya, arahkan ke tengah yang sama agar pas seperti ini. Yang sini biar kita tidak usah ngopi lagi sama, tidak usah buat lagi sama, kita copy saja, ambilkan arah tengah. Oke, ambil dari tengah. Oke, sekarang dari sini kita bisa trim, TR, enter, klik batasan, enter, klik yang akan dihapus. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal menyusun semua dindingnya. Oke, sekarang kita bisa ini ya, nanti garis as ini harus kita hapus. Sekarang saya belum arsir dulu, kita mau buat kusen. Di sini ada kusen jendela 3. Nah, pada umumnya jarak jendela adalah 60 cm, jadi kita bisa buat kusennya. Dibayangkan jendela ketika kita potong dari atas akan kelihatan kusen dan daunnya. Nah, kusennya tuh seperti ini buatnya. Kita pakai polyline ya, P line, pakai P line, enter. Kita ambil satu sisi, kita arahkan ke bawah. Nah, urutnya dinyalakan agar kita bisa mendapat garis lurus. Panjang kusen adalah 12 cm dengan lebar 6 cm. Dengan sisi atas, karena ada tekuan masuk, kita buat 5 cm. Nah, ini udah tadi nak lebar 6 ya, kita buat ke atas. Karena tebal daun jendela adalah 4 cm, jadi dengan panjang 12 dikurangi 4 adalah 8. Kita buat 8, enter. Nah, tekuan masuk adalah 1 cm, 1 enter. Tadi berapa? 4 cm, 4 enter. Kemudian kembali lagi 6 dikurangi 1 cm masuknya daun jendela, jadi 5, enter. Enter lagi. Nah, ini kusen jendela
sekarang kita buat jarak 60, L enter, kita buat jarak jendela 60, enter. Nah, dengan posisi yang seperti ini, jadi kusennya harus saling berhadapan. Jadi kita pakai mirror, MI, enter, kita klik yang akan kita mirrorkan, enter lagi, kita ambil sisi middle point, klik, arahkan ke bawah. Kalau dia ke atas nanti nggak sama. Nah, kita arahkan ke bawah, kemudian hapus objek, tidak usah karena kita membutuhkan dua-duanya, enter seperti ini. Sekarang kita tinggal buat daun jendelanya pakai rektangular, REC enter, dengan tebal add 4 cm, panjang 60 cm, enter. Nah, karena posisinya berdiri, jadi kita bisa ubah, kita putar menggunakan rotate dengan menu RO enter, klik, kemudian enter. Nah, kita arahkan mau kemana, sama aja ya, kita ke bawah saja, klik aja, kemudian kita pindah dari ujung. Nah, dia kurang 2 cm ya, karena tadi ada masuk 1 cm Bu Azizah lupa, jadi dari lebar 60 cm menjadi 62. Kita ulangi lagi, membuat rektangular, enter. Jadi tadi lebarnya 62,4. Kita move, kita pindahkan dari ujung yang ini, kita hapus. Oke, ini daun jendela sudah jadi. Sekarang kita buat lagi daun jendela, kan rangkap jendela 3 yang di bagian atas. Nah, kita kopikan saja, CO enter. Dari seluruh sisi kita copy, dari tengah sini ke tengah sini, kemudian ke tengah sini. Nah, ini akan ada yang saling bertabrakan, kita trim aja, TR enter, trim. Lagi kita trim, TR enter, trim. Oke, sudah jadi. Karena bukaan jendela nanti akan keluar, kita ambil, kita move. Kita ambil sisi tengah dari jendela, kita move ke bagian dalam ya, bukan bagian luar, tapi kita cari tengahnya. Cara mencari tengahnya bagaimana? Bisa menggunakan garis bantu dari ujung kolom ke ujung kolom, atau setelah kita ke move, kita geser-geser, kita mencari bagian tengahnya, kita klik shift pada keyboard, klik tahan shift, kemudian klik kanan, mid between 2 poin, artinya tengah-tengah antara 2 poin, kita klik. Nah, ini kan jadi plus ya, kita cari tengah-tengah dari 2 poin, kita ambil poin pertama, kemudian poin kedua. Nah, dia akan langsung ke tengah. Ini dia kelihatan karena ada arsirnya. Nah, sekarang kita harus buat line untuk menghapus arsir ini, atau kita bisa langsung trim, TR enter, kita batasi dari sini dan ini, kemudian enter 1 kali, kita klik bagian yang harus kita hapus. Oke. Sudah jadi. Daun jendelanya silahkan diterapkan ke jendela-jendela yang lainnya. Ya, berikutnya kita akan membuat daun pintu dan daun jendela atau PC, pintu jendela. Di sini ada 1 pintu dan 1 jendela. Caranya kita copy salah satu sisi dari sini. Dan ini sebagai daun jendela. Sekarang kita butuh kusen untuk daun pintu. Pintu jaraknya berapa? Kita buat 80. Standar pintu 80. Enter. Nah, sekarang kita buat kita copy. Kita mirror terlebih dahulu karena kita butuh sisi yang sebelah sini untuk kusen ya, atau kita bisa copy dari sini. Oke, copy dari sini, CO enter. Kita ambil, jadi kita memanfaatkan gambar-gambar yang sudah kita gambar. Nah, sudah jadi nih. Kita tinggal membuat daun pintunya dengan jarak berapa ini? 80. Kita buat rektangular, REC enter. Add 8 tebalnya 4 dengan panjang 80, enter. Nah, udah jadi. Kita
satukan ke sisi kusen pintu. Oke, seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, ternyata dia bukaannya dari dalam. Berarti kita harus mirror. Kita mirror ya. Nah, kita pindah menggunakan move. Kita pindah ini. Nah, karena dia posisi kusen ini harusnya ke atas, jadi kita harus membuat tekuan masuknya daun pintu ke atas. Nah, caranya gimana? Caranya kita coba kita imajinasikan kusen ketika dia harus bertemu dengan daun pintu di dua sisi luar dan sisi dalam. Berarti di sini akan ada tekuan 1 cm. Oke, kita buat P-line ya. P-line, enter. Di sini berarti di sini ada 5 cm, enter. Di sini 4 cm, enter. Kemudian 1 cm, enter. Di sini 8 cm, enter. Nah, kita harus trim bagiannya, kita gunakan TR, enter. Oke. Nah, seperti ini. Dan kusennya harusnya seperti ini. Nah, di satu sisi dia tekuannya untuk daun jendela, satu sisi tekuannya untuk daun pintu. Sekarang kita buat arah bukaannya menggunakan ARC, enter dengan 3 titik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, enter. Kalau dirasa kurang cantik bentuknya, nah kita bisa klik sampai dia muncul biru, kemudian kita tarik saja. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang kita move ke arah yang dibutuhkan. Arahnya mana? Kita tempelkan ke kolom. Oke, sekarang kita trim, TR, enter. Satu kali kita cari batasnya di sini dan di sini, enter. Kemudian kita klik area yang akan kita hapus. Sudah jadi. Nah, ini silahkan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Oh ya, untuk ini karena dia arahnya bawah, jadi kita harus hapus yang bagian atas pakai TR, enter. Kita ambil sisi acuan yang sebelah sini, kemudian sisi acuan lainnya sebelah sini, enter. Hapus. Sudah seperti ini. Nah, ini juga TR, enter. Oke, sudah. Oke, sekian dari saya. Silahkan diterapkan pada sisi lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.